ke Gunung Rinjani cuman buat buktiin setan, tonton sampai habis. Nah di awal tuh kita naik ojek aja supaya mempersingkat waktu karena ini tuh udah sore. Kenapa naik sore? Karena sengaja supaya dapat yang serem. Dan sekaligus ini tuh lagi hujan jadi cocok banget nih buat ngelihat sesuatu yang horor. Dan cuacanya mendukung juga karena kabut. Setelah selesai naik ojek, Dharma langsung menuju ke pos 2 dan dari pos ojek ke pos 2 kurang lebih cuman 5 menit. Di pos 2 ini Dharma nggak istirahat jadi langsung menuju ke pos 3. Bisa kalian lihat sendiri itu bener-bener cuacanya kabut dan Dharma lagi sendirian. Kita jalan terus aja, siapa tahu nanti ada yang nemenin. Kira-kira yang cocok nemenin Dharma siapa ya? Mbah Kunti atau siapa? Coba deh kalian kasih tahu di kolom komen. Ini udah sekitar jam setengah 4 sore, jadi udah dipastikan kita dapat malam di jalur. Ya asik dong kita bisa main bareng sama yang nggak kelihatan. Di sini Dharma istirahat dulu karena udah lumayan capek. Karena kalau kecapean nanti nggak bisa kejar-kejaran. Nah kita akhirnya sampai di tempat longsor Gunung Rinjani. Alhamdulillah di sini udah dipasangin tali. Langsung aja kita di sini lari karena udah nggak sabar cepet sampai. Tapi yang namanya perjalanan di sini benar-benar masih jauh. Dan akhirnya kita sampai juga di pos 3 Bayangan. Dan yang anehnya di belakang Dharma itu cerah dan di depan itu kabut. Jadi seolah-olah Dharma tuh dikasih horor gitu padahal nggak ada apa-apa. Di sini Dharma istirahat sebentar dan Dharma mau ngasih tahu kalian jangan terpaku sama horor-horor di gunung. Ya pasti sih ada setannya, cuman mana sih kok Dharma nggak nemu-nemu? Karena orang yang hilang itu seharusnya orang yang nggak bertanggung jawab nggak sih? Ya orang yang naik gunung buang sampah sembarangan, yang punya niat buruk ke gunung dan lain sebagainya. Tiba-tiba di sini jadi cerah dong dan terbuktikan di sini tuh nggak ada yang namanya setan. Yang tadinya kabut di sini tuh Dharma bener-bener seneng banget karena tiba-tiba dapat view cerah banget. Bisa dibilang dapat lautan awan tipis-tipis. Tapi Dharma nggak lama-lama karena Dharma harus ngelanjutin perjalanan. Dari pos 3 Bayangan tuh nggak lama kita sampai di pos 3. Dan ini orang beneran ya, bukan pasar. Karena kan banyak banget yang bilang ada pasar di gunung apaan sih? Ya nggak usah dibuat-buat. Jadi di sini Dharma nggak istirahat langsung lanjut ke pos 4. Perjalanan ke pos 4 tiba-tiba Dharma dapat kabut lagi dong. Karena Dharma asik aja gitu kalau mendaki dapat kabut. Jadi ada seremnya dikit gitu. Jujur Dharma takut sama setan tapi nggak takut. Ngerti nggak sih kalian kayak gitu? Nah di sini karena suasananya lagi serem, Dharma mau istirahat aja nikmatin. Bener-bener sepi banget dong di sini. Enaknya sambil nyemilin Cimory yogurt squeeze. Nggak di endorse tapi kalau Cimory mau endorse boleh ya langsung di bio. Bisa kalian lihat di sini tuh perjalanan masih jauh banget dan tiba-tiba dapet cerah lagi dong. Emang ya alam tuh nggak bisa diprediksi kayak kamu. Jadi di sini kayak di belakang cerah tapi di depan itu kabut. Jadi bingung gitu loh. Buat kalian yang sering naik gunung pasti ngerti dah. Di sini Dharma terharu banget karena tadi dapat kabut, sekarang tuh dapat view-nya bagus banget. Entah ini karena niat Dharma baik atau memang rezeki anak soleh. Dan itu ada enggak, itu orang turun. Nih bisa kalian lihat tuh anak kecil aja udah naik ke Gunung Rinjani. Jadi kalian kapan? Buat kalian yang masih takut jadi beban atau nyusahin atau capek, jadi kalian buang-buang lah pikiran itu. Gak nyangka kita udah sampai aja di pos 4. Jadi ini tuh masih terlalu cepet, jadi mau istirahat dulu bareng yang lain sambil nunggu malam. Sambil istirahat sebentar kita nyalain api unggun karena di sini tuh udah bener-bener dingin. Gak terasa malam tiba. Di sini Dharma ngelanjutin perjalanan bertiga. Di sini udah bener-bener kisah horornya mulai. Gak bercanda, kalau mau kisah horor nggak di sini nontonnya. Kalian pernah nggak sih naik malam-malam ini tuh bener-bener gelap banget dan pencahayaan tuh minim. Jadi Dharma bertiga bareng Bang Yasin dan Bang Haikal. Karena emang di pos 4 itu kita janjian buat naik bareng ke Pelawangan. Nah di sini katanya Bang Yasin juga lagi mencari setan guys. Nggak bercanda, nggak ada setan-setan. Masih lanjut kita melakukan perjalanan ke tempat camp. Akhirnya kita nemu pelang kayak gini, artinya kita udah mau sampai ke tempat camp. Biasanya tuh mau sampai tapi malah lebih capek. Jadi kita istirahat sambil lihat bulan terbit. Kalian pernah nggak sih lihat bulan terbit? Nah jadi kayak gini nih. Dharma juga pertama kali baru ngeliat bulan muncul kayak gini. Masya Allah ini benar-benar bagus banget. Dan akhirnya kita sampai juga di tempat camp atau yang disebut dengan Pelawangan Sembalun. Di sini kita langsung bangun tenda dan terbukti kalau di sini tuh tidak ada setan. Jadi lanjut di part 2.